anggota, saya Rita Puspita Julianti dengan NIM 2203945. Saya Daniela Karismatika dengan NIM 2204289. Saya Kanisa Dewi Suciwestari dengan NIM 2206540. Kami akan menjelaskan mengenai hubungan antara STEAM dan kurikulum merdeka dalam PAUD. Oke, sebelum kita lebih lanjut membahas terkait hubungan STEAM dengan kurikulum merdeka, kita akan membahas terlebih dahulu konsep STEAM untuk PAUD. Nah, STEAM sendiri di dalam PAUD merupakan kegiatan pembelajaran yang integratif, di mana 5 disiplin ilmu ini dikombinasi menjadi satu, yaitu Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Math. Nah, biasanya guru atau anak-anak ini melakukan pembelajaran secara berbasis proyek. Kenapa berbasis proyek? Karena guru dan anak dapat gitu ya menghasilkan output yang mereka dapatkan ketika pembelajaran berlangsung hingga akhir pembelajaran. Kemudian apa aja sih penerapan yang harus dilakukan gitu di dalam STEAM ini? Menurut Maker Pedagogi, penerapan yang harus dilaksanakan yaitu yang pertama ada look, yaitu melihat atau mengamati, di mana anak mengamati proses. Biasanya guru itu bereksplorasi dengan cerita gitu, jadi anak dapat mengamati awal tahap ini. Kemudian tahap kedua ada think, di mana berpikir, anak itu dapat berpikir secara kritis gitu ya terhadap cerita atau permasalahan yang guru sampaikan di awal. Kemudian yang ketiga ada make itu yaitu membuat, di mana di proses ini anak dapat mengungkapkan kreativitasnya gitu ya, mengungkapkan rasa imajinasi mereka, kreativitas mereka gitu ke dalam produk atau bahan-bahan yang mereka gunakan di dalam pembelajaran STEAM ini. Kemudian yang terakhir ada tes, di mana tes ini melakukan uji coba gitu, uji coba dari hasil produk yang mereka buat gitu dari ketiga tahap tersebut, dimulai dari mereka mengamati, berpikir, dari pemecahan masalah tersebut, kemudian ada mereka membuat produk yang sudah mereka pikirkan ide atau permasalahannya, kemudian mereka uji coba dari semua tahapan yang mereka lalui, di mana akhir tahapan ini mereka harus menguji coba apakah hal tersebut berhasil atau tidak gitu dalam pembelajaran STEAM ini. Selanjutnya di sini terdapat konsep kurikulum merdeka belajar, di mana dari konsep kurikulum merdeka belajar ini anak dibebaskan atau diberi kebebasan gitu ya terkait pembelajaran yang ingin mereka lakukan. Makanya disebut dengan merdeka belajar. Nah, di kurikulum merdeka ini terdapat profil pelajar Pancasila, di mana di dalam profil pelajar Pancasila ini terdapat 5 unsur. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Anak diharapkan dapat menjadi hamba yang beriman, bertakwa, dan berakhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, di mana anak diharapkan itu dapat menjadi jiwa yang toleransinya tinggi gitu ya. Kemudian yang ketiga ada bergotong royong. Di sini anak diharapkan untuk meningkatkan jiwa gotong royong atau kebersamaan gitu di dalam lingkungan mereka. Nah, yang keempat ada berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, di sini anak dibebaskan atau di stimulus gitu ya untuk anak tuh berpikir kritis, kreatif, sesuai dengan imajinasi mereka, dapat bereksplor gitu sesuai kemauan mereka. Nah, yang kelima ini ada mandiri, di mana anak diharapkan untuk memiliki sifat atau karakter yang mandiri untuk melakukan kegiatan pembelajaran atau bahkan ke tahap jenjang berikutnya. Kemudian terdapat prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama itu berbasis proyek. Nah, di kurikulum merdeka ini kebanyakan atau dilakukan itu dengan berbasis proyek gitu. Kemudian berbasis kompetensi, di mana ilmu-ilmu pengetahuan atau studi literatur itu terdapat di kurikulum merdeka gitu ya. Anak dapat bereksplorasi dengan kemauan mereka sendiri sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian fleksibilitas, di mana di kurikulum ini yang tadi saya sudah jelaskan, anak itu diberi kebebasan gitu ya terkait pembelajaran yang mereka mau, yang mereka inginkan, mereka dapat bereksplorasi gitu ya. Tapi tetap di dalam pantauan atau jangkauan pendidik gitu. Kemudian holistik. Nah, kemudian di sini ada pendekatan pembelajaran dari kurikulum merdeka sendiri. Yang pertama itu pengalaman, di mana proses belajar mengajar ini dilaksanakan gitu ya melalui pengalaman yang akan dilakukan gitu. Di pengalaman ini anak tuh dapat belajar atau mengeksplorasikan dirinya gitu ya melalui kegiatan-kegiatan belajar yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua ada proyek. Nah, di kurikulum merdeka ini sangat atau diperhatikan gitu ya ketika pembelajaran tersebut
di-outputkan gitu, menghasilkan proyek atau sesuatu yang mereka hasilkan di akhiran nanti untuk pembelajaran mereka dan memahami pengetahuan mereka gitu melalui proyek tersebut. Oke, kemudian terdapat pendekatan masalah di mana di kurikulum Merdeka ini digunakan aktivitas atau kegiatan yang memancing atau menstimulus mereka untuk berpikir kritis, kemudian dapat memecahkan masalah dengan mandiri gitu. Mereka dapat bereksplorasi sesuai dengan apa yang mereka mau gitu, sesuai dengan perkembangan yang mereka butuhkan, namun masih dipantau atau dibersamai gitu oleh pendidik. Yang selanjutnya ada keterkaitan konsep STEAM dengan kurikulum PAUD. Yang pertama itu ada pembelajaran berbasis proyek dan eksplorasi. Nah, kurikulum Merdeka PAUD ini menekankan pendekatan yang berbasis proyek dan eksplorasi. Ini tuh sejalan dengan konsep STEAM, di mana anak-anak itu belajar melalui pengalaman langsung dengan cara bereksperimen, mengeksplorasi bahan, dan mencari solusi terhadap permasalahan sederhana yang ada di kehidupan mereka sehari-hari. Yang selanjutnya ada mendorong berpikir kritis dan kreatif. Nah, baik STEAM maupun kurikulum Merdeka itu mengutamakan perkembangan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas, di mana anak-anak itu didorong untuk bereksplorasi, bertanya, dan mencoba berbagai cara untuk menemukan solusi terkait permasalahan mereka. Yang selanjutnya ada pendekatan interdisipliner. Nah, STEAM itu tidak hanya berdiri sendiri, melainkan STEAM itu menghubungkan berbagai aspek dalam satu kegiatan. Hal ini juga sejalan dengan kurikulum Merdeka PAUD, di mana kurikulum Merdeka PAUD ini menekankan pada pembelajaran yang holistik. Yang selanjutnya ada pengembangan keterampilan sosial dan kolaborasi. Nah, di sini juga baik STEAM maupun kurikulum Merdeka sama-sama menekankan kepada pembelajaran kelompok agar terjalinnya komunikasi serta mereka itu bisa berbagi ide satu sama lain. Ini itu dapat membantu anak untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka, empati mereka, dan kolaborasi mereka dari mulai sejak dini. Nah, yang terakhir ada pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual. STEAM ini memungkinkan anak itu untuk belajar secara alami dan menyenangkan, tentunya melalui kegiatan bermain yang sesuai dengan minat serta dunianya sendiri. Nah, ini itu juga sejalan dengan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ini menekankan pembelajaran yang sesuai dengan konteks anak, sehingga si anak itu melakukan pembelajarannya itu mereka tidak merasa terbebani. Selanjutnya ada manfaat STEAM dalam kurikulum PAUD yang dikutip dari kumparan.com atau kumparan.mom. Yang pertama, menumbuhkan kecintaan dan semangat untuk belajar seumur hidup. STEAM mendorong anak untuk lebih semangat dalam mengembangkan keterampilan atau pengetahuan barunya melalui berbagai aktivitas belajar yang menarik yang membuat anak memiliki relasi dan perspektif yang lebih positif. Yang kedua, membangun kepercayaan diri dan self-esteem. Hands-on learning akan membuat anak yakin dan percaya diri terhadap kemampuan, keputusan, dan rencana yang sudah mereka miliki, termasuk ketika mereka mengimplementasikan hal tersebut kepada kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Metode STEAM mengajarkan anak untuk bagaimana caranya memproses informasi secara efektif, mendorong anak untuk mengobservasi, menganalisis suatu hal, dan mencari solusi, sehingga membantu anak menjadi problem solver yang baik. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas. Metode STEAM dapat mendorong anak untuk menggunakan imajinasinya secara aktif, untuk berpikir lebih kreatif dari perspektif yang lebih berbeda untuk menemukan solusi dan inovatif dari suatu permasalahan. Yang kelima, meningkatkan keterampilan berkomunikasi anak. STEAM berfokus pada eksplorasi. Nah, secara alami, hal ini dapat membantu membangun kosakata anak dan kemampuan berpikir maupun kemampuan berkomunikasi anak. Selanjutnya, ketika mereka mempelajari bagaimana cara mereka berkomunikasi atau menambah kosakata, mereka akan mencoba membagikan ide, pikiran, dan pendapatnya kepada umum. Yang terakhir, ada membantu mengembangkan sensorik. Dalam kegiatan STEAM, dapat mengembangkan sensorik anak melalui panca indera. Dengan metode STEAM, anak dapat mengeksplor dan belajar melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan, yang dapat memperkenalkan anak kepada panca indera, termasuk suara, tekstur, bentuk, aroma, rasa, dan lainnya.